tadi poin penting personal branding adalah menjadi diri sendiri, maka kesalahan utamanya pun dalam personal branding adalah tidak menjadi diri sendiri. Teman-teman, ketika teman-teman mengikuti casting sebuah film, oke, contoh ya, saya peragakan sedikit atau saya sampaikan. Casting misalnya film Ayat-Ayat Cinta. Ketika di casting bajunya adalah itu. Ketika terus nanti harus memakai baju yang sama, kemudian make up yang sama. Produser menyebutnya adalah dalam dunia film continuity. Tidak boleh beda. Oke, karena itu menjadi hal yang unik dan dipertahankan. Semakin beda, semakin tidak berbeda. Kalau dalam hal fashion dan personal branding. Tapi kalau dari tadi kemampuan tadi semakin unik, semakin bernilai. Tapi dalam hal-hal yang lain, tidak continuity, kadang tidak bernilai. Jadi dalam casting film seperti itu, ada namanya continuity, teman-teman. Jadi ketika pertama, itu harus itu sampai akhir. Jadi kalau teman-teman memperhatikan dunia film, casting segala macam, itu ada namanya istilah continuity. Bagaimana kita berkelanjutan dari pertama, impression pertama sampai akhir nanti, itu harus sampai. Itu bagaimana personal branding sampai ke sana. Jadi teman-teman boleh juga membranding dengan baju yang personal branding juga dapat dilihat dari penampilan fisik. Salah satu contohnya dapat dilihat dari segi fashion. Jika kamu memiliki gaya fashion yang unik, nah dan jarang digunakan orang lain, maka kamu akan dapat memperkuat personal branding. Teman-teman, ada seorang ustadz, ya, kalau kalian melihat aksi Rusia, salah satu dewan jurinya itu selalu memakai batik. Namanya Ustadz Wijayanto, ya, dia ngaji dimanapun, dalam waktu apapun, dalam kegiatan apapun ngajiannya, yang dipakai adalah batik. Maka saya mengenal Ustadz batik itu adalah Ustadz Wijayanto dengan batik. Kesalahan dalam personal branding. Oke, pertama, tidak menjadi diri sendiri. Karena tadi poin penting personal branding adalah menjadi diri sendiri, maka kesalahan utamanya pun dalam personal branding adalah tidak menjadi diri sendiri. Oke. Kedua, terlalu banyak branding tanpa bukti. Itu pencitraan namanya. Walaupun personal branding dan pencitraan ada orang menyebut beda-beda tipis. Kalau terpeleset sedikit jadi personal branding, terpeleset sedikit jadi pencitraan. Oke. Kemudian tidak melakukan sesuatu sesuai keahlian. Tadi memaksakan kehendak ingin terlihat baik dengan branding orang lain. Kalau memang ahli di menulis, lakukan perdalam menjadi expert. Orang akan menilai kita sebagai penulis. Kemudian percaya diri bahwa saya penulis. Lakukan itu. Masuk ke komunitas-komunitas, lakukan postingan di media sosial. Orang dengan perlahan akan kemudian menyebutnya, oh iya, dia itu adalah penulis. Oh iya, dia itu adalah seorang public speaker. Oh iya, dia itu sebagai seorang penyanyi. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu sesuai keahlian. Ketika tidak melakukan sesuai keahlian, seperti tadi, ingin di branding ramah padahal tidak ramah, dibagaimanapun pun akan hanya menjadi terjebak dalam sebuah bumerang karena tidak sesuai kapasitas. Maka semakin ahli di branding, tidak ahli pun di branding bisa, tetapi tidak sesuai dengan fakta. Kemudian sulit mendengar kritik dan saran. Lagi-lagi ya, kritik dan saran itu hal yang penting kita. Semakin dipuji orang seperti lupa. Tapi ketika dikritik dengan baik, saran dengan baik, maka akan memperbaiki. Betul, kamu sudah bisa kok dijadikan sebagai branding penulis, tapi kurangnya di sini loh. Kurangnya di sini. Selama baik, ambil manfaat dan kritikan itu, karena itulah yang bisa memperbaiki diri. Kemudian tidak otentik, hanya menjiplak orang lain. Awas. Oke, tidak otentik. Semakin otentik, semakin original, maka semakin besar dan mahal nilai kalian. Semakin sama, semakin samar, semakin kembar, maka tidak identik. Bayangkan kembar identik saja tidak identik. Oke, teman-teman, dalam Islam medis menyebut kembar identik. Tetapi faktanya tidak ada kembar yang betul-betul. Maka semakin kalian identik, semakin orisinil, semakin genuine, maka personal branding itu akan semakin berhasil. Maka kalian akan bright, to be bright, semakin bersinar dengan personal branding. Punya integritas, konsisten, jujur, cerdas, berani, tangguh. Ingat, jujur yang pertama,
hal yang paling utama dalam kehidupan adalah fundamental jujur. Cerdas tanpa kejujuran kemudian akan berbuah korupsi, kepintaran tanpa kejujuran akan berbuah menipu, tangguh tanpa kejujuran akan menjadi suatu hal yang sangat tidak elok, berani tanpa jujur kemudian akan menghilangkan nilai-nilai etika. Maka jujur adalah menjadi fundamental dan mahkota dari keseluruhan. Ini adalah integritas. Kami anulir orang-orang yang tidak jujur. Maka cerdasan tadi kemudian menjadi hilang, konsistensi juga kemudian tidak berharga, ketangguhan kalian untuk ikut daftar juga tidak bermakna, dan keberanian kalian untuk juga ikut kompetisi tidak bernilai. Disiplin, oke. Kemudian adaptif, ya harus tangguh, harus terbiasa dengan kemajuan zaman. Kemudian kuat, ya. Adil membagi waktu, ya. Adil, fakta integritas apa sesungguhnya? Fakta integritas adalah menentukan untuk adil. Karena kemudian demokratis, dinamis, aktif, harus aktif, oke. Optimis, harus optimis. Saya jual lagi, saya bisa. Empati, mandiri, santun, kompetitif, ya. Harus punya daya juang, harus punya daya saing. Bukan selalu ingin bersaing, tetapi harus memiliki jiwa berdaya saing. Terakhir adalah komunikatif. Masih ingat tadi yang dibacakan ketika menandatangani fakta integritas? Salah satunya adalah mengisi acara sosialisasi, seminar, talkshow, atau segala macam yang berhubungan dengan literasi. Kalau tidak komunikatif, kira-kira saudara-saudara akan seperti apa? Maka nanti ada public speaking. Harus komunikatif. Ketika komunikatif, orang akan mencermati dengan baik. Tidur pun akan terbangun. Tapi tidak komunikatif, dari bangun pun tidur. Betul nggak? Iya. Komunikatif itu kunci yang sangat penting. Bagaimana teman-teman mengisi acara seminar ke anak SD, tentu akan berbeda cara penyampaiannya ketika menyampaikan itu kepada anak SMP. Bahasa dan diksinya juga akan berbeda dengan anak SMA, anak kuliah, termasuk untuk masyarakat umum. Orang komunikan yang baik adalah mampu berkomunikasi sesuai kondisi. Itulah yang disebut dengan komunikatif yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.